Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din. وَافْتَلَنَا فُتُوهَ الْعَارِفِينَ وَيَرْزُقْنَا الْإِخْلَاصَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ اللهم آمين. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah dan yang saya banggakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi taufiqillah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab, ini bedah kitab doa yang tak tertolak. Di pertemuan sebelumnya penulis sudah jelaskan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis dari Nabi SAW untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Maka berdasarkan ayat ini, ma'asyiral muslimin, para santri yang saya banggakan, hendaklah kita ini melimpahkan segala urusan kita kepada Allah, merengek-rengek kepadanya, mengeluh-eluh, menghibah, bersimpuh kepadanya dalam rangka mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan kita, apapun permasalahan kita, maka hibahkan kepada Allah, sampaikan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sehingga dengan demikian Allah pun akan mengijabahi doa-doa kita. Ini balasan bagi seseorang kalau dia berdoa kepada Allah, astajib lakum, Allah akan kabulkan. Kemudian dalam ayat lanjutan Allah ancam, Allah berikan peringatan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada saya. Mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang sombong kepada Allah. Mereka diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, namun mereka lalai dari hal ini sehingga hati mereka terpalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam oleh Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, neraka yang paling dalam. Ini sebuah tempat yang dalam keadaan benar-benar hina. Ya. Demikian pula kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, atau dalam riwayat lain ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Ya. Namun hadis ini sebagian ulama mereka mendhaifkannya. Namun ada dari riwayat lain yang hadisnya sahih dari sahabat Nu'man bin Bashir adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya berdasarkan hadis atau dalil yang kita sebutkan di atas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, ini doa itu termasuk ibadah yang agung. Termasuk ibadah yang agung. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-hajju arafatu. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya bukan semua haji itu adalah di Arafah, tidak. Ini maksudnya wukuf di Arafah ini bagian atau rukun dari rukun haji. Ya, ini rukun haji yang paling terpenting. Nah, makanya doa itu adalah ibadah yang agung, doa wal ibadah.
Maka para ulama ketika menafsirkan, ketika menjelaskan doa ini, mereka terbagi menjadi dua. Ada doa yang berkaitan dengan masalah ibadah, disebut dengan doaul ibadah. Ada doa yang disebutkan doaul mas'alah. Doa ibadah adalah doa yang berkaitan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu hakikatnya semua jenis ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Ini pada dasarnya semua jenis ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Fatihah dijelaskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Penggalan ayat pertama sampai seterusnya tadi itu semuanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini terkandung di dalamnya doa ibadah. Segala puji hanya benar-benar milik Rabb semesta alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat, kasih sayang, bagi rahmat yang Allah berikan kepada orang kafir maupun orang mukmin. Dan Ar-Rahim, Allah sayang, Allah berikan kepada khusus orang-orang yang mukmin saja. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ini Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di sini semuanya adalah terkandung doa ibadah semuanya. Doa ibadah, doa pengagungan kepada Allah. Adapun ayat berikutnya sampai terakhir itu disebutkan adalah doa masalah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi di atasnya. Jalannya Allah, jalan Rasulnya, jalannya para sahabat, jalannya Islam. Nah, ini doa masalah yang kita panjatkan kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini orang-orang mukminin dari kalangan sahabat, Nabi, kalangan Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in seterusnya. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Ini jalannya orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Ini mereka orang Nasara. Jadi ayat sebelumnya, Al-Fatihah sebelumnya itu adalah doa ibadah, dan ayat berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu adalah doa masalah. Jadi doa masalah itu apa? Doa permohonan seorang hamba, permintaan seorang hamba kepada Allah agar diberikan hidayah, agar diberikan rizki, agar diberikan ilmu atau ditambahkan ilmu, rahmat, dan diampuni semuanya. Ini disebut dengan doa masalah. Dan doa masalah ini dijelaskan oleh para ulama, hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya, yang akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Tapi dengan catatan jangan pernah menyekutukan Allah. Catatannya, siapapun dari hambanya yang berdoa langsung kepada Allah, Allah pasti akan ijabahi. Tapi dengan catatan jangan pernah berserikat dengan selain Allah di situ. Artinya jangan pernah dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa masalah ini bisa saja dikabulkan oleh seorang hamba. Ini hamba Allah ini dia mampu untuk memberikannya.
selama dia terpenuhi beberapa syarat. Ya. Pertama, dia itu harus hidup, bukan orang yang mati. Mas, minta tolong Mas, angkatkan air galon Mas. Mas, minta tolong Mas, angkatkan, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, seseorang itu mampu. Ya, pertama dia hidup, bukan sesuatu yang mati. Kemudian yang kedua dia hadir. Ya, bukan sesuatu yang gaib. Ya, bukan sesuatu yang gaib. Yang ketiga dia mampu. Dia mampu untuk mengangkatkannya. Mas, tolong Mas belikan air minum Mas. Mas, tolong Mas belikan saya ini. Mas, tolong Mas jaga warung saya ini, dan seterusnya. Ya, ini Masya Allah nih, mampu dia untuk melakukannya. Jadi minta tolong sesuatu yang dimampui oleh makhluk, itu dibolehkan. Ya, tapi kalau memang itu adalah ranah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seseorang ya minta tolong kepada apa yang diinginkan tadi. Ya, tolong kepada patung, ya, minta tolong kepada pohon besar, minta tolong kepada apa lagi? Ya, kepada wali yang mereka anggap itu adalah wali Allah. Ya. Tapi kemudian yakini bahwasanya yang menolong mereka itu hanya sebatas sebab saja, bukan secara zatnya orang tersebut nolong, enggak. Dia hanya sebatas sebab saja. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang membantu dia, yang menolong dirinya. Baik. Ini khusus sekalian, ya. Kita masuki adab-adab dalam berdoa. Ya. Sebenarnya seiman Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Azkar, itu juga dengan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Kitab Jawabul Kafi, beliau menjelaskan ada beberapa adab di dalam berdoa. Ya, sebagaimana sudah di awal sudah kita singgung, ya. Di awal-awal sudah kita singgung. Baik. Di antara adab dalam berdoa, ya, yang pertama adalah sebagaimana juga dalam kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar juga dihadirkan seperti itu, ya. Ini menghadirkan hati. Ini adab yang pertama, menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta menampakkan sangat butuhnya kita kepada Allah. Sangat butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa itu merengek-rengek, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim berdoa kepada Allah, hendaknya hatinya hadir. Seyogyanya seorang muslim dia manakala berdoa hatinya hadir. Jangan hanya sebatas lisannya yang bergerak, ya, yang bergerak. Namun hatinya dipalingkan kepada yang lainnya, hatinya sibuk. Ya. Yang benar lisannya bergerak memanjatkan doanya kepada Allah, ya, dibarengi atau disertai hatinya hadir. Disertai hatinya hadir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, "Ud'ullaha", berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa antum muqinun bil ijabah", ya, dalam keadaan kamu itu yakin, dalam keadaan kita yakin ini akan dikabulkan doa kita. Wa'lamu annallaha, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahi, tidak akan mengabulkan, ya, doa seorang kalau hatinya itu, ya, sibuk dengan yang lainnya. Kalau hatinya sibuk dengan yang lainnya, hatinya lalai,
Ya. Maka termasuk tidak hadirnya hati ketika berdoa adalah banyaknya bergerak. Lisan mereka itu bergerak-gerak memanjatkan kepada Allah. Semua kebutuhannya disebutkan semuanya. Namun pandangan mereka ke kiri ke kanan. Ya. Pandangannya ke kiri ke kanan. Maka bagaimana mungkin bisa hadirnya hati, bisa khusyuknya hati di dalam berdoa? Ya, berdoa kepada Allah, ya, lisannya bergerak, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ya berikan kelapangan rezeki kepada kami, dan seterusnya. Ya, lisan mereka bergerak, tapi apa? Mata mereka toleh kanan, toleh kiri, ya. Ya, atau terlalu banyak berdoa, terlalu banyak bergerak, misalnya begitu. Ya, terlalu banyak bergerak. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala melihat seseorang yang berdoa sementara tangan mereka ini sibuk dengan ya batu kerikil. Maka beliau berkata kepadanya, ya Umar bin Abdul Aziz, orang khalifah yang sangat muda, energik, ya di masa keemasan Islam pada zaman beliau. Ya. Melihat seseorang yang berdoa, namun tangan mereka ini disibukkan dengan batu kerikil. Maksud bahasa kitanya adalah disibukkan dengan biji-biji tasbih, ya. Disebutkan dengan biji-biji tasbih. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada mereka ini? Bi'samal khatibul anta. Masya Allah, ya. Jadi seburuk-buruk khatib, ini orang yang berdoa, adalah kamu. Loh, kok bisa? Iya, mereka berdoa kepada Allah, tapi tangan mereka sibuk dengan kerikil-kerikil itu. Iya. Alla alqaital hasay. Janganlah melempar-lempar batu. Ya. Wa akhlasta ilallahi du'a. Ya. Dan apakah kamu sudah ikhlas dalam berdoa? Ini sebuah pertanyaan beliau. Apakah kamu sudah ikhlas dalam berdoa? Seburuk-buruk, sejelek-jelek orang yang berdoa, ya kamu. Karena kamu berdoa kepada Allah, namun tanganmu sibuk kepada ya batu-batu. Sibuk dengan batu-batu. Ya. Apakah kamu itu sudah ikhlas berdoa kepada Allah? Masya Allah, ya. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abadar hafizahullah mengomentari, fi zamanina, kata beliau, pada zaman kita ini, ya, banyaknya kaum muslimin mereka berzikir kepada Allah menggunakan tasbih-tasbih yang ada, bahkan berwarna-warna, sehingga hati mereka ini terpalingkan atau sibuk dengannya. Karena mereka bermain-main dengan tasbih tersebut, sehingga tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa, tidak merendahkan diri. Maka bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan oleh Allah? Ya. Ini kita lihat seperti itu. Mereka sibuk dengan ya tasbih-tasbih mereka, dengan batu-batu yang mereka gunakan, bahkan berwarna-warna, beraneka ragam warnanya. Ya, ini membuat seseorang tidak hadirnya hati mereka ketika berdoa kepada Allah. Maka bagaimana mungkin bisa doa mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, jika seorang ingin dikabulkan doanya, maka hendaknya hati mereka ini hadir sungguh-sungguh dalam memanjatkan doanya kepada Allah. Jangan disebutkan dengan perkara-perkara yang menghalangi doanya tersebut dikabulkan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Demikian saja para santri yang saya muliakan dan saya banggakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Inti kesimpulannya, ya akhwat sekalian, kita mau berdoa nih kepada Allah.
maka hadirkan hati kita. Hati kita ini bisa hadir kepada Allah, maka jauhkan segala hal-hal yang menyibukkan kita. Segala hal-hal yang hati kita berpaling kepada yang lain. Ya. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdua-duaanlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hindarkan ya hal-hal yang memalingkan hati sehingga hati kita tidak khusyuk berdoa. Inti kesimpulannya itu karena doa itu adalah ibadah. Ketika ibadah tercampur di dalamnya hal-hal yang menyibukkan kita, maka terhalangi kekhusyukan kita di dalam ibadah. Allah taala alam bisawab, semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya dan kaum muslimin. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan besok insyaallah. Nah, jadi ini para akhwat santri yang saya muliakan, faedah-faedahnya, dalil-dalilnya catat ya, catat nanti dikumpulkan. Ya, dalil-dalilnya catat dan dikumpulkan nanti insyaallah kita bertemu insyaallah. Ini kesempatan berikutnya. Hayakumullah. Assalamualaikum.